Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarisha Putri Hamzal dengan NIM 246508087 dari kelas B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tugas kedua di mata kuliah pemrograman Java, yaitu satu, membuat array satu dimensi dengan 3 cara deklarasi. Yang kedua itu membuat percabangan if dan else dan perulangan while dan for. Baik, pertama-tama saya mulai dengan membuat array satu dimensi dengan 3 cara deklarasi. Pertama, sebelum membuat array satu dimensi, di sini ada public class array satu dimensi 3 cara deklarasi. Di sini tuh dia mendefinisikan sebuah kelas yang bernama array satu dimensi sebagai wadah program utama ini. Selanjutnya, public static void main string args. Nah, di sini metode main ini dia menjadi titik awal eksekusi programnya ketika akan dijalankan. Selanjutnya di sini ada cara pertama, yaitu char huruf 1 sama dengan A, B, C. Nah, di sini dia menggunakan tipe data char dengan array yang digunakan untuk menyimpan kumpulan karakter. Nah, array di sini dia langsung diisi sehingga Java otomatis menentukan ukuran dan memori, yaitu 3 elemen ini, A dan B serta C. Dan di sini tidak ada proses new. Selanjutnya cara 2, dia di sini deklarasi alokasi dan pengisiannya manual. Sepertinya di sini dia deklarasikan root char, tipe data char huruf 2 sama dengan new char. Nah, di sini dia membuat array kosong untuk menentukan 3 slot di sini. Terus di sini memori itu di sini dia dialokasikan terlebih dahulu. Selanjutnya di sini di bawahnya ada pengisian huruf 2 0 1 2. Nah, setiap elemen yang diberikan, setiap elemen di sini itu diberi nilai manual menggunakan indeks. Hubungannya itu huruf-huruf ini itu sudah dialokasikan pada baris sebelumnya sehingga indeks di sini itu sudah dapat diisi. Nah, kenapa di sini di dalam array ini char 3 tetapi di sini huruf 2 array 0 1 2, karena program Java itu dia membacanya 0 1 2. Jadi 1 2 3. Selanjutnya di sini ada cara 3, deklarasi terpisah dari inisialisasi. Pertama-tama array dia deklarasikan dulu, tetapi dia belum memiliki memori. Di char huruf 3, deklarasikan huruf dengan di tipe data karakter. Nah, selanjutnya di bawah huruf 3 sama dengan new char A, B, C. Di sini dia membuat memori baru sekaligus langsung dia isi nilainya A, B, C. Nah, huruf 3 ini pertama kali diperkenalkan lalu diisi pada baris sebelumnya, begitu hubungannya. Selanjutnya, sistem out println cara 1 for char has huruf 1, sistem out print H plus itu tanda petik. Nah, di sini sistem out print line ini dia menampilkan judul. Terus for char digunakan untuk mengambil setiap karakter dalam array huruf 1. Nah, selanjutnya variabel H ini dia mewakili setiap elemennya. Selanjutnya di sini mekanismenya sama seperti cara pertama, tapi dia mengambil data dari huruf kedua. Begitu juga perulangan yang ketiga, dia mengambil data array dari huruf ketiga. Nah, hubungan bagian antar bagiannya itu bisa kita lihat dari hasil runningnya. Nah, 3 blok deklarasi array ini dia menunjukkan pendekatan yang berbeda untuk membuat array char. Nah, semua arraynya ini memiliki hasil yang sama sehingga hasil cetakannya identik. Setiap array ini kemudian itu dilewatkan ke looping for each yang bertugas untuk mengeluarkan isi array secara teratur. Nah, struktur program ini dia menunjukkan bahwa deklarasi, alokasi, inisialisasi, output, dan itu merupakan alur kerja yang konsisten. Selanjutnya di sini ada percabangan if else dan perulangan while for. Nah, pertama-tama ada import Java util scanner. Dia mengambil kelas scanner dari library Java untuk membaca input penggunanya. Selanjutnya di public class percabangan dan perulangan dia mendeklarasikan kelas atau membuat kelas untuk menampung seluruh logikanya. Nah, public static void main string args ini dia menjadi titik awal eksekusi dari program. Selanjutnya, scanner input, new scanner, system.in. Nah, yang ini itu dia membuat objek bernama input untuk dia baca data dari keyboardnya. Nah, scanner ini dia terhubung dengan scanner.in. Selanjutnya, bagian percabangan if else. Pertama-tama di sistem out print masukkan angka. Dia
program meminta satu angka, sistem outprint satukan angka. Terus int angka input dot next int. Nah, nilai dia deklarasikan angka dalam bentuk integer. Nilai dari keyboardnya ini disimpan ke variabel angka. Di sini di struktur pengecekan, if angka lebih dari 0 maka angka positif, else if angka kurang dari 0 maka dia akan print angka negatif. Sistem out print line angka 0. Nah, di sini jika angkanya itu lebih besar daripada 0 itu, maka dia akan masuk ke kategori positif. Selanjutnya, jika angka kurang dari 0 itu, maka dia akan negatif. Jika tidak keduanya itu, berarti angkanya itu 0. Nah, hubungannya mereka apa dengan yang ini? Variabel angka yang dibaca menggunakan scalar itu dipakai sebagai bahan keputusan di blok percabangan ini. Nah, sistem outprint line ini dia akan menghasilkan itu bukan satu baris ini tapi di bawahnya. Kecuali sistem outprint, maka masukkan angka 10, terus dilanjut di sini angka positif. Selanjutnya di sini ada bagian untuk perulangan for dulu. Nah, di bagian perulangan for itu, di sini itu dia adalah i sama dengan 1 itu dia mendeklarasikan i dengan tipe data integer dan dia dimulai dari 1. Selanjutnya i-nya itu harus kurang dari angka atau di situ itu batas perulangannya. I++. Nah, i++ itu dia akan bertambah setiap kali putarannya. Selanjutnya setiap ini di sini dia akan setiap iterasinya dia akan mencetak nilai i ke layar. Baik, selanjutnya di sini ada perulangan while dari angka sampai 1. Nah, variabel x itu di sini dia mulai dari angka yang dimasukkan pengguna. Jadi bebas kita kasih masuk berapa karena di sini belum ditentukan angkanya itu nilainya berapa. Jadi bisa 10, 100 atau 200 bahkan. Selanjutnya, selama x-nya itu lebih besar atau sama dengan 1, maka angkanya itu akan terus berjalan. Nah, pada setiap langkah ini, nilai x itu akan dikurangi 1 di x minus minus. Nah, program itu dia mencetak angka dari besar ke kecil. Fungsi while-nya di sini apa? Fungsi while-nya ini digunakan ketika kita ingin mengulang sampai kondisi berubah menjadi false. Bagaimana sih alur kerja program ini? Nah, alur kerja program ini pertama-tama programnya itu dia meminta memasukkan angka. Selanjutnya programnya mengecek apakah angka itu positif, negatif, atau 0. Nah, program dia mencetak angka dari 1 sampai angka tersebut itu menggunakan for. Nah, program mencetak angka tersebut sampai ke 1 itu menggunakan while. Selanjutnya program selesai. Nah, di setiap hasil running ini bisa kita lihat untuk perulangan if else. Nah, di sini kan jika angkanya lebih besar dari 0 maka angkanya itu positif. Nah, di sini saya masukkan angka 10 maka dia akan mencetakkan untuk angka positif. Sebaliknya, jika saya masukkan angka misalkan minus 10 maka dia akan mencetak angka negatif. Nah, di sini ada perulangan for dari 1 sampai angka 10 karena di sini saya memasukkan angka 10. Jadi dia mencetaknya dari besar ke kecil. Sebaliknya berbeda dengan perulangan while karena di sini itu dia mencetak dari di perulangan for itu dia mencetak dari kecil ke besar berbanding terbalik dengan perulangan while yang mencetak dari besar ke kecil. Itu demikian presentasi saya mengenai program Java yang menggunakan percabangan if else dan perulangan while for, terus array satu dimensi dengan 3 cara deklarasi. Nah, mohon maaf bila ada salah kata, kurang penjelasan, atau banyak penjelasan yang kurang. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.